Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi integral numerik. Jadi kapan teknik integral numerik itu akan kita lakukan? Jadi yang pertama, apabila kita ingin menghitung integral dari suatu fungsi dari nilai tertentu, dari batasan misalkan aja dari A sampai dengan B. Namun kondisinya di sini kita tidak mengetahui fungsi dari yang akan kita integralkan. Namun yang diketahui adalah hanya pasangan n+1 pasangan data saja. Itu kondisi yang pertama. Terus kondisi yang kedua, integran yang akan kita integralkan ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara eksak. Contoh aja, kita mau menyelesaikan integral dari e pangkat x kuadrat dx. Nah, gitu kita nggak akan bisa selesaikan secara eksak. Maka pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan integral tersebut adalah dengan menggunakan integral numerik. Banyak sekali metode yang bisa kita selesaikan, bisa kita gunakan untuk menghitung integral numerik ini. Namun dari banyak metode kita akan belajar yang disebut dengan metode trapesium. Nah, cara kerja dari metode trapesium itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan aja saya mau mengintegralkan fx dx dengan batasan dari A sampai dengan B. Kalau saya gambarkan, maka kita akan mencari luasan dari daerah yang berada di bawah kurva fx dengan batasan x-nya sama dengan A sampai dengan x sama dengan B. Jadi daerah yang diarsir ini. Nah, dengan menggunakan metode trapesium, maka dua titik yang kita peroleh, yaitu A, FA dan B, FB, kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Jadi pendekatan metode trapesium satu segmen itu hanya dibagi menjadi satu wilayah yang awalnya daerahnya adalah ini ya, yang diarsir di sebelah kiri. Maka pendekatan dengan trapesium itu akan menjadi daerah yang di sebelah kanan. Nah, yang tidak diarsir ini yang akan menjadi error atau kesalahannya. Jadi kalau kita lihat secara penulisannya, jadi integral fx dx dari A sampai dengan B itu akan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan dengan trapesium, terus yang kedua adalah errornya. Pendekatan secara trapesium ini kita hitung dengan menggunakan trapesium. Jadi luasan dari trapesium itu apa sih? Luasan trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar ya dibagi dua dikalikan dengan tinggi dari daerah yang ada. Jadi jumlah sisi sejajarnya di sini saya punya, ini tingginya adalah FA, di sini adalah FB, dengan tingginya dalam hal ini selisih antara X sama dengan A dan X sama dengan B, atau di sini dinyatakan sebagai H, kita bagi dengan 2. Itu pendekatan dengan metode trapesium ya. H-nya itu adalah error, dengan H itu adalah B min A. Nah, namun kalau daerah ini kita selesaikan dengan trapesium satu segmen, kalau Anda lihat errornya lumayan besar gitu ya, karena daerah yang tidak diarsir ini lumayan besar. Nah, supaya errornya ini menjadi lebih kecil, mungkin bahkan bisa mendekati 0, Anda bisa tetap gunakan trapesium, tapi segmennya, jumlah segmennya ini akan diperbanyak, bukan cuma satu segmen. Jadi kita perbanyak, misalkan di sini ini dibagi menjadi n buah segmen gitu. Sehingga integral dari fx dx dari A sampai dengan B itu saya bisa nyatakan sebagai penjumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai dengan IN. Nah, setiap daerah I ini kita selesaikan dengan trapesium. Jadi kalau Anda lihat ini, dari dua titik saya hubungkan dengan garis lurus. Dua titik yang ada ini dihubungkan dengan garis lurus, ini juga dihubungkan dengan garis lurus, demikian seterusnya. Mungkin masih tetap ada error, tapi errornya akan jauh lebih kecil dibandingkan saat kita buat trapesium satu segmen ya. Jadi kalau Anda lihat ini nanti
ini masih ada, ini kan belum belum terhitung yang di sini yang di atasnya garis, tapi ada beberapa mungkin kelebihan, ada beberapa mungkin sudah sangat mendekati. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan trapesium banyak segmen, berarti setiap daerahnya ini kita hitung dengan trapesium satu segmen. I1 itu kalau kita hitung akan sama dengan H/2 fx0 ditambah dengan fx1. I2 itu akan sama dengan H/2 fx1 plus fx2 dan seterusnya. Jadi di sini selisih antara variabel bebasnya antara dua variabel bebas yang berdekatan selalu sama, kita sebutnya sebagai H. Nah, kalau Anda lihat lagi, ternyata karena H-nya ini sama ya, fx0 ini ada fx1, di sini juga ada fx1, ini ada fx2, nanti pada suku yang ketiga akan ada fx2 juga. Sehingga kalau saya kumpulkan jadi satu, saya akan bisa dapatkan bahwa itu bisa didekati dengan H/2 fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2. Oh, ini ada duanya ya di sini, maaf. Ditambah sampai 2 fxn-1 plus fxn. Ini sendiri, ini ada dua yang di sini, jangan lupa. Ini sendiri kalau saya tuliskan dalam notasi sigma, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi gampangannya kalau dengan metode trapesium banyak segmen, nanti setiap titik x0 sampai dengan xn itu Anda cari nilai fungsinya, cari fx0 sampai dengan fxn. Nah, nilai dari fx0 dan fxn itu kita kalikan 1. Semua nilai di antara fx0 sampai dengan fxn itu kita kalikan 2. Kemudian hasilnya Anda jumlahkan, ditambah-tambahkan, kalikan dengan H/2. Itu kalau kita menggunakan metode trapesium komposit. Sebagai contoh, diketahui itu sama dengan integral dari x kuadrat plus 3dx dengan batasannya dari negatif 1 sampai dengan 2. Jadi nanti ini yang akan menjadi A, batas bawah itu A, batas atas itu adalah sama dengan B. Nah, Anda disuruh menghitung I, pendekatan I itu dengan menggunakan metode trapesium 5 segmen. Jadi nanti kita akan hitung H, N-nya ini sama dengan 5, banyaknya segmen. Ini adalah Fx, di sini A itu sama dengan -1 dan B-nya sama dengan 2. Kita hitung H itu dulu. H itu sama dengan B min A dibagi dengan N. Batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan banyaknya segmen. Jadi kita punya 3/5 atau 0,6. Artinya dari batas bawah yang ini tadi, dari -1 sampai dengan 2, kita akan bagi menjadi 5 daerah, berarti ada 6 titik. Nah, 6 titik itu kita dapatkan dari mana? Ya, dari titik pertamanya itu tidak lain adalah batas bawah. Batas bawahnya di sini adalah sama dengan -1. Jika fx-nya itu adalah x kuadrat plus 3, maka fx0 atau f-1 Anda tinggal substitusikan x-nya dengan negatif 1. Jadi -1 kuadrat plus 3, hasilnya sama dengan 4. Terus kita masuk ke x1. X1 itu sama dengan berapa? X1 itu kita peroleh dari x0 ditambah dengan h. Jadi -1 ditambah 0,6, hasilnya adalah negatif 0,4. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, kembali Anda harus hitung berapakah nilai fx1. Anda masukkan f dari min 0,4, x-nya gantikan dengan min 0,4, kita dapatkan 3,16. Lanjut kita hitung x2. X2 diperoleh dari x1 ditambah h, berarti min 0,4 ditambah 0,6 kita peroleh 0,2. Anda hitung fx2, jadi f 0,2, jadi kita akan dapatkan 0,2 kuadrat tambah 3, hasilnya adalah 3,04. Lanjut kita hitung kita hitung x3 nya dulu. X3 dari mana? Dari x2 ditambah dengan h.
Jadi kita peroleh 0,8, Anda hitung F 0,8, dapat 3,64. Terus selanjutnya cari X4. X4 itu kita substitusikan, jadi akan saya dapatkan 1,4. Anda hitung F 1,4, dapatnya 4,96. Dan terakhir kita hitung X5 nya. Hasil X5 ini harus sama dengan batas atas dari integral, jadi harus sama dengan itu. X5 didapatkan dari X4 ditambah H, dan hasilnya sama dengan batas atasnya. Kalau ternyata setelah Anda jumlahkan ini tidak sama dengan batas atas, berarti ada yang salah dengan perhitungan kita yang di atas tadi. Entah nilai hanya yang salah, atau Anda menghitung nilai X yang lainnya yang masih ada kesalahan. Jadi gitu ya. Kalau ada 5 segmen berarti nanti kita punya X nya mulai dari X0 sampai dengan X5. Kalau kita punya ada 10 segmen berarti Anda akan punya dari X0 sampai dengan X10, di mana X0 itu batas bawah dari integralnya, Xn nya dalam hal ini X5 itu adalah batas atas integral. Terus dari sini Anda hitung nilai fungsinya, kita dapatkan 7. Nah, kalau nilai fungsi ini sudah dapat, sebenarnya dengan metode trapesium itu Anda cukup lihat yang bagian di nilai fungsi. Ya. Bagian atas dan bagian bawah itu dikalikan 1, yang tengah-tengah ini setiap nilainya Anda kalikan 2. Kemudian hasilnya kita tambah-tambahkan semua. Jadi integral dari x kuadrat plus 3 dx dari min 1 sampai dengan 2, apabila kita dekati dengan menggunakan metode trapesium, rumusan yang dipakai adalah H/2 fx0 ditambah 2 kali fx1 plus fx2 plus fx3 plus fx4 ditambah dengan fx5. Nah, ini tadi kan kita sudah hitung semua ya. Sekarang Anda tinggal memasukkan angka-angkanya. Dengan H itu adalah 0,6. Kita substitusikan. Fx0 nya 4. Terus fx1 nya 3,16. Fx2 nya 3,04. Fx3 nya fx3 nya 3,64 dan fx4 nya 4,96. Terakhir fx5 kita punya 7. Nah, angka-angka ini Anda tinggal hitung dengan alat bantu hitung Anda, bisa kalkulator. Nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 12,18. Itu kurang lebih pendekatan perhitungan integral numerik dengan menggunakan metode trapesium. Terus contoh yang kedua, nah ini kita tidak punya ft-nya, itu tidak ada. Yang diketahui di sini adalah kumpulan data. Jadi didapatkan data dari nilai fungsi ft saat t dari 0 sampai dengan 8. Jadi ini kita punya 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita punya data nilainya adalah seperti ini. Kemudian Anda disuruh menghitung berapakah integral dari ft dt untuk t antara 0 sampai dengan 8. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita bisa selesaikan integral ini dengan melakukan pendekatan secara numerik. Metode yang kita pelajari di sini adalah metode trapesium. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, Anda harus lihat dulu selisih variabel bebasnya ini apakah sama. Ya, jadi kalau kita lihat dari 0 ke 2, berarti kan ini loncatnya 2 langkah. 2 ke 4 loncatnya 2 langkah, 4 ke 5 loncatnya 1 langkah. Nah, ini kan sudah beda ya. 5 ke 6 1 langkah, 6 ke 7 1 langkah, 7 ke 8 juga 1 langkah. Jadi karena kondisinya seperti itu, maka kita akan katakan bahwa selisih yang pertama itu kita dapatkan 2, yaitu saat dia t-nya mulai dari 0 sampai dengan 4. Jadi titiknya adalah di t sama dengan 0, t sama dengan 2, dan t sama dengan 4. Selisih dari dua nilai t yang bersebelahan itu adalah selalu 2. Sedangkan selisih yang kedua kita dapatkan nilainya adalah 1, yaitu dari 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, dan 7 ke 8.
Karena selisih dari variabel bebasnya ini tidak selalu sama, maka integral dari FT/DT dari 0 sampai dengan 8 harus kita bagi menjadi dua integral. Jadi akan menjadi integral FT/DT dari 0 sampai dengan 4 ditambah integral FT/DT dari 4 sampai dengan 8. Jadi Anda harus lakukan seperti itu karena selisih dari variabel bebasnya berbeda. Kalau selisihnya selalu sama, Anda tinggal jadikan satu integral saja. Nah, kita lihat dulu. Integral FT/DT dari 0 sampai dengan 4. Ini di sini kita punya untuk H itu Anda melihatnya tidak pakai rumusan yang seperti tadi ya, tapi dihitung manual. Jadi kayak gini, 2 dikurangi 0, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, berarti nilai H1 adalah 2. Terus nilai yang kedua H2 berarti 5 min 4, 6 min 5, 7 min 6, dan 8 min 7 hasilnya adalah 1. Jadi untuk yang integral dari 0 sampai dengan 4 kita akan gunakan rumusan trapesium 2 segmen. Jadi akan saya dapatkan H1/2 F0 ditambah 2F2 ditambah F4, karena kita hanya melibatkan 3 data yang ada di sini. Sedangkan untuk integral FT/DT dari 4 sampai dengan 8, kita melibatkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik, berarti ada 4 segmen. Jadi rumusan yang akan Anda pakai H2/2, ini berarti F4 ditambah 2 kali F3 plus F5 plus F6 F7 ditambah dengan F8. Jadi 2 dikalikan ini semua. Nah, karena ini sudah kita dapatkan, ini sebagai F0 ya, ini adalah X0 nya, T0 nya, ini T1, ini T2, dan seterusnya. Atau kita pakainya nilainya yang sudah ada, tinggal Anda masukkan aja nilai-nilai yang kita dapatkan. Jadi F0 nya itu 3, F2 nya 1,1, F4 nya 1,3, F4 1,3, F5 nya 2, F6 nya 2,3, F7 nya 2, dan terakhir F8 1,8. Silakan Anda hitung menggunakan kalkulator Anda, akan kita dapatkan nilai pendekatannya adalah 14,35. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian integral secara numerik dengan menggunakan metode trapesium. Nah, nanti Anda bisa coba latihan soal, ada 2 latihan di sini. Jadi ini sudah diketahui I-nya hasilnya adalah sekian. Kemudian Anda coba hitung gunakan metode trapesium dengan banyaknya segmennya adalah 6, dan yang di sini banyaknya segmennya adalah 12. Kemudian dari 2 hasil yang ada ini Anda hitung errornya, Anda hitung kesalahan pendekatan. Kesalahan pendekatan dihitung dari mana? Seperti materi yang sebelumnya ya. Jadi nilai sebenarnya ini, hasil eksak itu nilai sebenarnya, kurangkan dengan hasil pendekatan. Nah, kemudian dari sini Anda bisa simpulkan. Apa sih kesimpulannya? Artinya gini, pendekatan trapesium 6 segmen dan 12 segmen itu akan lebih baik yang mana? Nah, itu kesimpulannya bisa kita hitungkan. Ya, nanti Anda lihat dari hasilnya. Nah, karena di sini kita pakainya sinus, nanti kalau Anda pakai kalkulator, kalkulatornya jangan pakai derajat ya, tapi gunakan dalam radian. Karena ini ada X kali sin X, berarti nanti X-nya ini harus dalam radian supaya bisa terbaca di X yang ini juga, jangan dalam derajat. Terus latihan yang kedua, ini ada kumpulan data. Dari kumpulan data ini silakan Anda hitung pendekatan dari integral FT/DT dengan batasan dari 0 sampai dengan 8. Silakan dicoba. Untuk latihan ini tidak perlu dikumpulkan, cukup Anda coba. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan pada grup yang sudah kita punya. Baik, sampai di sini dulu perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin depan. Oke, selamat pagi.